Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Kadek Dwi Payana, asal sekolah SMK Negeri 8 Kolaka. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka. Pada pagi hari ini, saya akan mewawancarai Bapak Wayan Rusmita, Kepala SD Negeri 1 Pioho, yang pada saat ini beliau sudah bersama dengan saya. Silakan Pak Wayan perkenalkan diri dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya KS SD 1 PH. Ingin berkenan memberikan penjelasan sedikit kepada ini Kadek ini masalah apa yang ditanyakan. Semoga bisa dijawab sebentar. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat ya. Setengkara. Begini Pak, untuk memenuhi kewajiban saya sebagai peserta CGP, ini ada beberapa tugas mewawancara Bapak Kepala Sekolah ya terkait tentang pengambilan keputusan Pak. Tentunya di sekolahnya Bapak pasti pernah mengalami kasus-kasus dilema etika Pak. Bagaimana Bapak sebagai Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi yang mana merupakan etika atau bujukan moral Pak? Ya. Oke, jadi Bapak jawab saja langsung ya. Yep. Jadi menamakan etika atau moral di sini. Jadi Bapak ngambil kesimpulan di sini adalah misalnya kasus yang sering terjadi seperti di sekolah di sini adalah siswa yang kadang-kadang sering terlambat gitu anak-anak ya. Jadi dengan alasan membantu orang tuanya terlebih dahulu itu saya kategorikan sebagai kasus dilema etika. Sementara kasus bullying itu saya dikategorikan ke dalam kasus bujuk moral itu. Jadi itulah dua alternatif Bapak kategorikan adalah sikap dan moralnya itu. Oh, iya. Tadi sudah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolahnya Bapak, yang mana termasuk dilema etika atau bujukan moral Pak. Kemudian selanjutnya selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama, benar atau salah, mengandung nilai kebajikan Pak. Ya, oke. Jadi lanjut langsung saja. Jadi kita mengambil keputusan di sini. Nah, jadi saya mengambil keputusan dengan menelaah terlebih dahulu apa yang akan terjadi ini, mana solusi yang kira-kira berdampak baik untuk orang banyak dan dampak jangka panjang dari keputusan Bapak itu. Jadi itulah Bapak jadi mengambil kesimpulan, jadi musyawarah dulu dengan guru-gurunya, kita panggil dulu dengan anaknya bagaimana ini. Nah, setelah itu baru Bapak ambil keputusannya. Oh iya. Berarti sebelumnya Bapak mengambil keputusan, Bapak melakukan musyawarah dengan Dewan Guru dulu Pak ya. Kemudian Pak, selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan Pak? Oke, jadi Bapak bisa lakukan di sini misalnya adalah kasus yang pernah Bapak hadapi berkaitan dengan disiplin guru. Nah, disiplin guru jadi Bapak hadapi di sini ada yang rajin, ada yang tidak rajin. Jadi Bapak panggil dulu apa masalahnya. Jadi itu. Jadi Bapak dekati secara namanya hati nurani. Kita sebagai pegawai itu mestinya harus bagaimana? Mungkin sudah tahu aturan-aturannya di situ. Jadi kita memberikan kesimpulan sesuai dengan yang saya lihat di luar saja, tapi saya harus pastikan terlebih dahulu apa yang melatar belakangi guru tersebut kurang disiplin. Nah, jadi itulah Bapak dekatkan itu dengan secara kekeluargaan bagaimana dulu supaya dia bisa disiplin di sekolah. Jadi kalau pendekatan kasus melalui pendekatan personal dulu Pak ya. Dulu, ya. Bagaimana pendekatan personalnya, setelah itu menanyakan apa kendala-kendalanya sehingga terjadi ini. Kemudian pengambilan keputusannya Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu? Nah, jadi oke. Jadi hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan adalah dengan menentukan langkah-langkah terlebih dahulu. Kemudian saya jika mengambil keputusan saya tidak memikirkan
hasil akhir, tetapi saya lebih mementingkan proses dan rasa kasihan karena saya melihat dan menghargai prosesnya. Jadi kita di sini walaupun adalah prosesnya kita dulu. Nah, setelah kita prosesnya, baru langkah-langkahnya, baru kita menemukan hasil akhirnya itu. Nah, jadi itulah yang jelasnya harus kita prosesnya satu persatu dua kan. Nah, itulah prosesnya. Jadi baru kita mengambil kesimpulan, baru kita memetik akhir hasilnya itu. Iya. Berarti semua kasus-kasus yang ditangani kita jalani prosesnya dengan baik. Dari yang pertama pemanggilan secara individu, kemudian pendekatan-pendekatan personal itu tadi Pak, sehingga keputusan yang nantinya kita ambil dapat kita jalani secara bersama-sama, karena ini adalah komunitas sekolah Pak ya. Tentunya segala keputusan yang Bapak ambil supaya bisa juga dijalani oleh rekan-rekan yang lain, kemudian peserta didik yang lain. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak, dilema etika ini, atau ketika Bapak menemukan kasus Bapak langsung menanganinya atau memang terjadwal Pak ini? Jadi kalau menangani kasus-kasus itu jadi Bapak tidak mempunyai jadwal, tidak ada jadwalnya itu. Begitu ada kasus harus selesai hari itu juga. Tidak ada istilah menunda-nunda jadwal besok ini, tidak ada. Jadi kita selesaikan apapun pekerjaan itu, apapun masalahnya hari itu, harus selesai hari itu juga. Itu berarti Bapak memilah dulu mana yang memang kasusnya ringan bisa diselesaikan, Bapak langsung selesaikan itu hari tanpa menjadwal lagi Pak ya, kecuali yang kemungkinan yang berat, kita koordinasi lagi, panggil orang tua. Iya betul. Bagus sekali dalam pengambilan keputusan ini Pak. Kemudian selanjutnya Pak, prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam penyelesaian kasus-kasus ini Pak? Oke, jadi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa saya mengidentifikasi terlebih dahulu kasus, lalu melakukan langkah-langkahnya. Menyelesaikan dengan melihat apa kasus ini. Jadi kita lihat dulu kasusnya apa. Nah itu. Jadi kita solusi yang sama-sama benar. Jika iya, saya akan pertimbangkan lagi kira-kira mana solusi yang imbasnya tidak merugikan salah satu pihak. Jadi begini, jadi kita panggil dulu salah satunya, kedua-duanya itu, yang mana kira-kira yang tidak dirugikan, mana diuntungkan, yang penting penyelesaiannya secara musyawarah, itu kuncinya. Nah, secara musyawarah dan mufakat, itu kuncinya itu. Jadi kita lihat secara hati nurani, kita selesaikan begini ya. Yang pada intinya semua harus terlibat Pak ya, kolaborasi. Kalau memang kasusnya dengan Dewan Guru, Dewan Gurunya kita panggil, kita ngadakan rapat bagaimana solusinya, kita pecahkan bersama. Kalau memang kasusnya dengan siswa, kita panggil orang tuanya, supaya mendapatkan solusi yang baik gitu ya. Kalau kita sudah kolaborasi semua pihak, otomatis solusi pasti akan baik Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu? Oke. Jadi kalau kasus yang dihadapi lingkungan sekolah, untuk kasus-kasus tertentu, biasanya Bapak meminta pertimbangan kepada Dewan Guru itu. Pasti itu harus minta pertimbangan Dewan Guru kalau ada kasusnya. Tetapi pernah Bapak hadapi kasus yang berkaitan dengan siswa saya, tapi terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti terjadi di luar lingkungan sekolah. Nah, itu saat itu Bapak minta bantuan dari kepala desa di sini, atau lingkungan gitu. Terus Bapak Babinsa di sini pernah Bapak ketemukan, bisa bagaimana ini jalan keluarnya agar tidak terjadi ketimpang siuran, jadi anak-anak nakal, anak-anak bagaimana ini, jangan sampai anak-anak terjerumus dari narkoba itu. Jadi Bapak panggil dulu, kita kerjasama dengan lingkungan di desanya. Yang pada intinya kalau menangani kasus di sekolah tentunya kita panggil dulu Dewan Guru semua, kita berdiskusi. Kemudian kalau melibatkan orang-orang luar, kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Itu sudah sangat bagus Pak ya. Kemudian ini mungkin yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Jadi yang Bapak petik di sini adalah dari beberapa pengalaman penyelesaian kasus yang pernah Bapak hadapi, Bapak belajar
dari masa lalu itu berkaitan dengan pengambilan keputusan salah. Dari pengalaman itulah sekarang Bapak semakin enjoy saja. Jadi kita menghadapi biasa saja. Jadi jangan terlalu kita fokus kepada masalah itu. Jadi kita fokus pada prosesnya. Jadi kalau selesai dengan prosesnya, otomatis akan hasilnya bagus sih. Inilah petiknya hasilnya. Iya. Jadi pada intinya semua permasalahan berat atau ringan kalau kita bersama-sama selesaikan, koordinasi, selalu koordinasi, baik sama Dewan Guru, orang tua, kemudian pemerintah setempat pada umumnya ini Pak, sangat penting juga peranannya, sehingga kita mengambil suatu keputusan untuk kasus-kasus itu bisa terlaksana dengan baik. Seberat apapun ya Pak, seberat apapun kalau kita bersama-sama otomatis bisa pasti ringan. selesai dengan kemudian menemukan solusi yang baik. Ya mungkin itu saja Pak wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu, bersedia menerima saya, kemudian bersedia melakukan wawancara ini dengan baik. Ya terima kasih. Dari saya cukup sekian Pak. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, dan selamat pagi. Om Santi, selamat pagi. Terima kasih Pak. Oke, sehat.